Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Siti. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menganalisis mengenai program makan bergizi gratis atau MBG dalam perspektif teori sosial. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas dan sehat. Menurut saya, tujuan program ini sangat baik karena persoalan gizi masih menjadi tantangan di Indonesia. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan memiliki masa depan yang baik. Namun, sebagian kebijakan publik lainnya, program MBG juga menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung menilai bahwa program ini dapat membantu keluarga yang kurang mampu, mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, UMKM, dan penyediaan bahan pangan. Lain ada pula masyarakat yang mengkritis besarnya anggaran, pemetaan pelaksanaan kualitas makanan, serta pentingnya pengawasan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kritik tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pelaksanaan program semakin baik. Selanjutnya saya akan menganalisis kebijakan ini menggunakan 4 teori sosial. Pertama, teori fungsionalisme oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons, setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam perspektif ini, program MBG memiliki fungsi yang positif karena berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kebutuhan gizi. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, maka kesehatan meningkat, pendidikan menjadi lebih baik, dan produktivitas masyarakat juga akan meningkat. Oleh karena itu, teori Parsons cenderung mendukung kebijakan ini selama seluruh unsur seperti pemerintahan, sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama dengan baik. Kedua, teori solidaritas sosial oleh Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat akan berkembang apabila memiliki rasa solidaritas. Program MBG menunjukkan adanya kepedulian negara terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak. Kebijakan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan karena seluruh pihak ikut berpartisipasi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya tidak merata, solidaritas tersebut dapat berkurang karena muncul rasa ketidakadilan. Ketiga, teori konflik oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, setiap kebijakan perlu dilihat dari sisi kesenjangan sosial. Dari perspektif ini, program MBG dapat menjadi upaya negara untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Namun, Marx juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, ketimpangan distribusi, atau kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, teori Marx bukan menolak program ini tetapi mendorong adanya transparan dan keadilan. 4. Teori birokrasi oleh Mark Waber. Waber menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada birokrasi yang profesional, aturan yang jelas, serta pengawasan yang baik. Program MBG membutuhkan manajemen yang tertib, mulai dari perencanaan anggaran, proses memasak, distribusi makanan, hingga evaluasi kualitas makanan. Tanpa birokrasi yang baik, tujuan program akan sulit tercapai. Berdasarkan keempat teori tersebut, saya melihat bahwa program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia, namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, melainkan juga oleh tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, pemerataan pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.